Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam meeting siang hari ini, pagi menjelang siang. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya coba menjelaskan tentang bursa kerja dan tren di industri ya, yang saat ini sedang berjalan, yang insya Allah ini sangat bermanfaat untuk teman-teman para peserta magang atau para fresh graduate ya, lulusan sekolah atau yang homeschooling ya, kalau di kita di sini karena kerjasama dengan komunitas homeschooling, khususnya yang teman-teman yang tidak masuk dalam dunia pendidikan formal sehingga tidak memiliki atau sebagian tidak memiliki ijazah formal dan hanya mengandalkan keterampilan network dan portofolio. Jadi sebetulnya ini saya jelaskan dulu secara dasar ya. Ini mohon maaf tidak sempat bikin file presentasinya, PowerPoint atau yang lainnya. Jadi saya jelaskan langsung secara lisan. Langsung juga nanti kita bisa diskusi ya, bisa langsung interaksi, bisa tanya jawab gitu ya, terkait dengan tren-tren yang berkembang. Nah, ada perubahan besar tren di dunia kerja dalam hal ini terkait dengan industri ya, dan secara spesifik industri yang terkait dengan dunia web atau digital ya. Setelah masa yang kemarin disebut masa disrupsi ya, atau masa kebisingan, kekacauan, masa pembaharuan karena ada revolusi teknologi yang cukup revolusioner, cukup drastis, diiringi dengan ujian pandemi COVID-19 ya, yang sampai menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas dunia perkantoran, dunia kerja, dan sebagian industri juga mengalami kebangkrutan, dan sebagian lagi justru malah tumbuh. Nah, kita akan melihat dari aspek peluang yang bisa tumbuh, dan kita mewanti-wanti diri kita untuk tidak masuk ke wilayah yang berbahaya atau yang berpotensi untuk hilang gitu ya, potensi untuk hilang. Nah, banyak prediksi yang saya baca dari berbagai artikel, ikut diskusi ya, nyimak beberapa seminar, podcast dan lain sebagainya, itu banyak yang memprediksi hal-hal yang akan hilang ya. Dunia perkantoran, terus tenaga kerja ya, diprediksi akan digantikan oleh robot ya, diprediksi digantikan dengan teknologi. Kemudian juga ada banyak penemuan inovasi di dunia teknologi dan dunia bisnis, itu menyebabkan orang akan kehilangan kesempatan kerja karena tenaganya itu dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Kita bisa lihat nih, saya yang dekat sekali dengan aktivitas keseharian, misalkan di dunia pendidikan ya. Nah, ini yang pelaku homeschooling mungkin bisa merasa nyaman kalau mendengar bahwa dunia persekolahan atau kampus ya mungkin akan hilang dalam hitungan 5-10 tahun. Maksudnya secara formal gitu ya. Ada yang menganggap universitas sudah tidak diperlukan lagi. Ya, ini hasil meneliti dari tren gitu ya, dari tren yang berkembang. Jadi orang akan belajar melalui Google Meeting, Zoom Meeting, kemudian lewat aplikasi, kursus ya, yang waktu itu lagi tren belajar lewat ruang guru ya. Kemudian juga berkembangnya tren homeschooling yang meningkat setelah orang ragu-ragu untuk masuk sekolah karena kasus bullying, kasus penyebaran virus dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya. Oh, berarti nanti kalau orang yang bekerja di sekolahan, orang bekerja di kampus, itu akan kehilangan pekerjaan. Bahkan sebagian pengajar yang tidak up to date, yang tidak mengupgrade dirinya dengan teknologi ya, untuk terbiasa mengajar secara online, atau ya bahasa kasarnya ini ya, maaf ini misalkan guru-guru dan dosen-dosen yang agak jadul, agak kolonial gitu, mungkin gaptek, itu mungkin akan tertinggal ya.
dari kompetisi yang ada, dari tren yang ada. Di tempat saya bekerja di pasca sarjana, misalkan di Universitas Ibnu Khaldun, itu setelah pandeminya beres, itu dosen-dosennya bersepakat untuk melanjutkan pembelajaran online. Padahal bukan kampus online, bukan seperti UT ya. UT kan kampus online yang memang eh, sebagian besar pembelajarannya online. Offline-nya itu kalau ada kuliah umum, kalau ada tatap muka praktikum dan sebagainya, hanya mungkin sekitar 30%. Dan itu ditiru akhirnya. Jadi cuma kalau ada ujian atau presentasi tertentu atau pas perkenalan awal itu diminta datang ke kampus, atau kalaupun datang dibikin semacam, kalau sekarang istilahnya bootcamp ya, disekaligusin ya, daurah kalau bahasa di pengajiannya. Jadi datang bukan kelas satu pertemuan, nanti pekan depan belajar lagi ya, minggu depannya nanti kita 2 jam gitu, enggak. Jadi trennya malah udahlah, kalau datang sekali datang beresin aja berapa materi gitu. Jadi mereka langsung memahami satu persoalan, bukan cuma membahas satu bab. Kadang-kadang satu buku dihabiskan dalam satu pertemuan seharian. Itu karena tren orang malas keluar rumah, pengen praktis, pengen instan, pengen menguasai hal-hal terbaru dan lain sebagainya. Nah, jadi muncul di dunia pekerjaan tuh seperti itu. Dunia pendidikan tuh seperti itu gitu, sampai ya beberapa dosen jadi tidak difavoritkan. Ya dia ini mah ribet, dosennya minta offline mulu. Kan ongkosnya gede, apalagi kalau di pasca sarjana itu biasanya di luar kota ya mahasiswanya. Kadang-kadang di luar Pulau Jawa. Jadi merasa ongkosnya itu sayang lah, mendingan langsung online aja. Atau kalaupun harus datang ya jangan cuma satu pertemuan satu kelas, selesaiin aja sama tugasnya. Nah, model pembelajaran seperti itu sudah semakin bertambah. Ya. Kalau yang untuk di tingkat S1 mungkin karena biasanya pesertanya atau siswanya itu masih sekitaran kampus, dan memang belum muncul tren ya, belum muncul apa ya, mungkin bahasanya tanda kutip lah ya ini ya, tren agak malas untuk udah capek lah belajar gitu, secara ini ya, secara yang pasca sarjana itu sudah beberapa kali, udah pernah 6 tahun kuliah, 4 tahun kuliah, 2 tahun kuliah lagi, 2 tahun kuliah lagi. Jadi udahlah, udah pernah, udah tahu lah ngerasain kelas itu seperti apa. Jadi nggak butuh experience baru, yang penting sekarang knowledge baru, kemudian mempelajari tren-tren penemuan-penemuan aja, diskusi-diskusi aja. Nah itu contoh. Nah di dunia praktek di perkantoran lagi secara spesifik, misalkan yang pernah disampaikan juga oleh seorang pengusaha muda ya di depan sidang DPR, itu pernah bilang sampai ya kita di kantor kita sudah hampir tidak butuh akuntan yang banyak-banyak, mungkin cuma satu admin saja, karena sudah ada softwarenya, tinggal di input saja. Kita kalau mau menghitung nggak usah nungguin ada bendahara atau bagian keuangan bikin laporan rugi raba, pendapatan kita berapa, terus transaksi kita berapa, itu semuanya sudah menggunakan teknologi dengan SIM ya, dengan sistem informasi manajemen, dengan aplikasi. Ketika orang melakukan transaksi di kasir, manajernya di kantor atau di rumah atau di mobil itu sudah dapat notif ada transaksi, dan itu terakumulasi di data, sehingga ada beberapa yang terbypass, yang terpotong SDM yang kalau kamu cuma kerjanya nginput doang, kalau kamu skill kamu cuma input doang. Sekarang yang input cuma di depan aja, cuma kasir aja, cuma yang transaksi di awal. Nggak perlu ada yang rekap data lagi. Ya kalau dulu di bagian keuangan dan bendahara ada yang khusus ngumpulin apa itu bond atau bukti transaksi ya, resi-resi faktur penjualan direkap, ditumpuk-tumpuk, disalin, dicek lagi sama laporan di jurnal hariannya, kemudian di laporannya, ini benar nggak transaksinya, balance nggak, sama nggak, oh ada bukti yang hilang, si ini mana transaksinya, ngeprint lagi di rekening koran bank. Nah itu yang katanya udah nggak perlu lagi deh, mendingan sewa software, bahkan bukan bikin ya bahasanya, mendingan sewa software 500.000 sampai 2 juta, semua pekerjaan beres, daripada mempekerjakan 2-3 orang yang belum tentu beres, katanya gitu. Nah, ini kan tantangan ya, kita mau ngapain nih, kuliah sampai sarjana ekonomi, lulus sarjana akuntansi, ternyata
ruang pekerjaannya sudah diterabas gitu ya. Kalau saya menjelaskan di kampus, karena saya juga mengajar ya di salah satu kampus di Bogor, itu pernah bilangnya gini, kalau ada dua kompetensi bersinergi, bergabung, yang satunya komputer, satu lagi yang lain, ya satu komputer atau yang sejenisnya informatika, sistem informasi gitu. Yang satunya dari bidang lain, maka yang lain itu akan menghancurkan atau mendisrupsi. Ya, tamat lah bahasanya gini, misalkan ada orang lulusan ekonomi, ahli ekonomi, bekerja sama dengan ahli komputer, maka bidang ekonomi yang lain itu bakalan tamat. Ya, lulusan-lulusan ekonomi yang lain itu bakal tamat, bakal kegeser. Kalau ada ahli misalkan biologi bekerja sama dengan ahli komputer, nah maka bidang-bidang pekerjaan biologi yang lain itu atau ahli-ahli yang lain tuh bakal tamat, bakal kegeser, karena akan muncul satu aplikasi, akan muncul satu sistem yang memudahkan dan mendisrupsi, ya, menggeser hal-hal yang lain. Nah makanya kerjasama antara dua ini, kalau saya mengilustrasikannya gitu, kalau udah ada yang kerjasama aja, ada tenaga pemasaran atau ahli pemasaran kerjasama dengan ahli internet, muncul keahlian atau keterampilan digital marketing, itu tenaga pemasaran lain itu langsung ketinggalan jauh. Ya, apalagi kalau sampai bisa selain menguasai algoritma, misalkan orang di digital marketingnya sudah bisa buat aplikasi sendiri yang memudahkan, mengintegrasikan. Ya, sekali posting, sekali promo, nyebar ke beberapa aplikasi, nyebar ke beberapa medsos, datanya diolah, misalkan gitu ya. Kemudian bisa membaca bagaimana spesifik. Ya. Saya pernah dikirimi satu promosi internet, karena data saya di satu kelurahan tertentu, ya data alamat atau dia langsung membroadcast spesifik, ya kami ada di alamat sini Pak, datang aja. Saya bilang rumah saya nggak di situ, kayaknya nggak bisa. Oh maaf Pak, kami mengambil data. Jadi nyebarin iklannya berdasarkan lokasi. Bayangin sangat spesifik, menjangkau orang-orang yang tinggal di satu daerah, itu dapat broadcast iklan yang spesifik. Nah, misalkan kita punya jasa servis atau rumah makan misalkan ya, pesan antar, itu dengan keahlian pemasarannya seperti itu kan akan mendisrupsi yang lain ya. Langsung sampai ke HP, langsung sampai ke orang yang dituju, dan spesifik di lokasi yang diinginkan. Nah itu contoh juga gitu ya. Banyak bidang-bidang lain yang kalau kita lihat di kenyataan ya, di realitas keseharian, misalkan tukang ojek pangkalan terancam dengan aplikasi ojek online gitu ya. Nah kalau mereka tidak bisa mengupgrade diri, si tukang ojeknya, saya daftar deh, saya juga pakai handphone deh, nah, mungkin dia akan kehilangan order, ya dia akan kehilangan order. Ya begitu juga restoran, ya saya buka restoran misalkan, saya punya usaha bisnis kuliner, ternyata tidak mau bekerja sama dengan ahli IT atau tidak bekerja sama, tidak memanfaatkan perkembangan IT, tentu saja dia akan banyak kehilangan order atau akan kalah persaingan dengan mereka yang memanfaatkan temuan-temuan teknologi terbaru. Ya, bahkan sampai restoran yang sudah terkenal yang besar itu bisa sepi hanya dengan restoran yang nggak ada tempat duduknya. Ya, disebutnya ghost resto kalau di dunia bisnis itu. Ghost resto itu restoran cuma dapur aja. Ya, karena apa? Makannya di rumah masing-masing. Ya, tidak ada tempat makannya. Tapi bisa dipesan, menunya update, dan layanannya juga istilahnya apa ya? Live gitu, langsung gitu ya. Nah, itu yang banyak terjadi ya di tren dunia kerja. Jadi makanya sekarang juga teman-teman di SMK juga misalkan ya, yang dulunya jurusan perkantoran sekarang jadi otomasi perkantoran, jurusan pemasaran jadi digital marketing. Nah, yang jurusan rekayasa perangkat lunak, nah sekarang udah mulai itu ditambah-tambah katanya rekayasa perangkat lunak dan geographical yang kayak buat pemanfaatan Google Map dan sejenisnya itu mengupdate diri. Jadi bukan saya dari IT pasti unggul lah, belum tentu juga, karena di IT juga kan terus berkembang ya.
orang yang menguasai satu bahasa pemrograman itu juga kalau nggak ngikutin perkembangan dan tren, dia bisa kalah. Ya. Jadi itu yang ada ya di perkembangan dunia bisnis, dunia pekerjaan profesional dan industri. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami juga adalah bagaimana proses kita melakukan upgrading dan upskilling ya untuk masing-masing SDM untuk kita ya secara perorangan, secara individu. Kita nih caranya gimana nih? Dulu sekali ya orang harus kuliah tinggi-tinggi, ambil kuliah S1 di universitas negeri atau di kampus internasional, ambil lagi S2 untuk memastikan apa? Untuk dapat pekerjaan yang bonafit dan bisa sampai jenjang karir tertinggi. Ya, sampai S3 kalau perlu ke luar negeri. Nah, dulu seperti itu. Karena apa? Untuk masuk ke dunia kerja itu, tiket masuknya itu adalah ijazah. Ya, tiket masuknya itu ijazah. Nah, ini perlu dipahami oleh rekan-rekan dan adik-adik semua. Jadi, ijazah sebagai tiket masuk itu sebetulnya dimanfaatkan oleh industri untuk mengukur, ya, untuk memudahkan pembacaan. Artinya gini, ada stereotyping secara keumuman, menggeneralisasi ya, secara umum apa ya, kebanyakan atau mayoritas bisa dilihat dari ijazah. Misalkan gini, kalau lihat kualitas, ini mohon maaf ya, kalau dulu tuh sangat ketara sekali, kampus swasta dengan kampus negeri. Nah, saya ingat sekali waktu proses seleksi di kantor orang tua saya dulu ya. Nah, saya dapat bocoran diskusi-diskusi, ada teman saya yang dari kampus negeri masuk diterima. Nah, saya tanya gimana prosesnya dia bisa diterima. Diskusi-diskusi, katanya ya waktu itu lamaran yang masuk itu puluhan, hampir mungkin hampir sampai 100 gitu ya, dari berkas lamaran yang masuk. Tapi yang dilakukan screening pertama adalah mencari ijazah yang ijazahnya itu dari kampus ternama, dari UI, IPB, Unpad, dan ITB. Yang lain langsung digeser. Nah, ini dari salah satu kantor ya. Jadi langsung digeser. Udah nih, tanda kutip, nggak bermutu gitu ya. Atau ini pasti kalah nih. Pasti kalah apa? Knowledge-nya, pasti kalah attitude-nya, pasti kalah logiknya. Karena apa? Secara umum, di kampus yang negeri itu sudah terukur kualitas SDM masuk dari passing grade ketika sekolahnya, dan juga dari tenaga pengajarnya yang sudah tidak punya problem ya sebagian besar. Beda dengan di swasta itu problem keuangan dari yayasan, masalah penggajian, masalah tunjangan itu belum terjamin. Di kampus negeri itu dijamin pemerintah sehingga dosennya tinggal fokus ngajar, fokus neliti, fokus nulis. Nah, tidak ada lagi masalah, nanti gimana kalau ini dapat nggak tunjangannya, nanti kalau proses gini diganti nggak sama kampus, itu sudah tidak ada. Makanya, wah ini pasti secara umum ya digeneralisasi bahwa lulusannya akan potensi lebih unggul karena seleksi masuknya passing grade, nilai-nilainya bagus, tenaga pengajarnya, fasilitas belajarnya pun di sana cenderung lengkap, sehingga perkantoran atau industri menganggap kalau lulusan dari kampus-kampus negeri ternama itu standar logika, standar penguasaan materi itu dan tradisi intelektualnya itu pasti lebih unggul. Karena apa? Mereka mungkin rajin seminar, seminggu bisa berapa kali, mereka ketemu tokoh-tokoh, ketemu pejabat, sering berdiskusi dengan berbagai kalangan yang belum tentu ada di kampus swasta yang tidak bonafit atau kampus swasta yang bukan kampus internasional. Tidak ada pergaulannya, tidak ada diskusi, tidak ada akses perpustakaan 24 jam yang di situ ada berbagai macam buku, ada fasilitas diskusi, bisa live streaming dengan kampus lain atau dengan intelektual yang lain misalkan gitu ya. Nah, itu jadi strategi yang sangat sederhana dari kantor atau industri menseleksi SDM ya. Nah, ini ngeri kalau kita nggak punya ijazah negeri yang bonafit misalkan gitu ya. Ini dulu ya, belasan tahun yang lalu. Tapi nggak tahu masih sekarang masih banyak atau enggak. Tapi dulu itu dominan yang seperti itu tuh dominan karena apa? Memang pembacaannya seperti itu. Ya, cara membaca SDM itu seperti itu. Peluang-peluangnya itu kecil daripada ribet. Ya, kalau nggak ada rekomendasi, daripada ribet liatin satu-satu ijazah kampus swasta yang nggak jelas, bahkan nggak dikenal kampusnya misalnya, itu langsung di-skip. Nah, ini tantangan tersendiri nih, apalagi buat yang homeschooling gitu ya.
Nah, nggak boleh ngikutin atau masuk permainan yang seperti ini ya. Ini aturan tinju, maka orang taekwondo nggak boleh masuk ke ring tinju gitu ya. Jangan masuk ke situ. Nanti bakal kegeser karena apa? Persaingannya beda modelnya. Nah, kampus-kampus yang sekarang, kampus, kantor-kantor atau industri yang formal, yang plat merah, yang negeri, kemungkinan besar akan masih menerapkan hal yang seperti ini. Ya, meskipun di beberapa udah contohnya ya itu kemarin sudah mengumumkan kami update ke dunia digital, kami juga melakukan transformasi. Itu contohnya misalkan Garuda Indonesia, Telkom, kalau nggak salah Pos juga yang dari BUMN yang sudah menunjukkan kami siap loh mengikuti perkembangan zaman dan mengupdate sistem dengan teknologi terbaru. Kami siap menerima talent-talent yang melek IT dan sebagainya. Itu contoh ya, ada beberapa yang saya sempat dengar mengupgrade. Tapi sebagian besar yang lain atau kampus kantor-kantor yang lain kemungkinan akan pakai pola yang sama seperti belasan tahun yang lalu. Cara seleksinya seperti itu. Ya, masih udahlah daripada ribet ya ukur. Pasti standar bahasanya, pasti penguasaan statistik dan matematiknya sudah ketahuan nih kalau lulusan IPB, UI, Unpad, ITB itu sudah ketahuan. Nah, gitu kurang lebih ya. Tinggal masalah di training saja. Nah, dari situ persaingan nggak seimbang antara yang punya kesempatan kuliah dengan yang tidak. Nah, tapi ternyata tren ini didobrak oleh perusahaan-perusahaan multinasional ya, yang besar-besar ya seperti Google, ya Microsoft, Meta itu sekarang itu mereka menunjukkan portofolio dan bahkan mereka kan tidak kenal UI, IPB, ITB itu nggak kenal ya perusahaan multinasional. Sementara lowongan kerjaannya sampai juga ke Indonesia gitu ya. Perusahaannya Elon Musk gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin kalau punya ijazah MIT buat jurusan buat bidang pekerjaan IT itu akan diperhitungkan ya karena orang-orang yang inovator-inovator IT itu numpuk di sana dan biasanya memang tugasnya juga tugas untuk membuat atau merekayasa perangkat-perangkat baru ya. Jadi ketahuan nih, tapi pasti yang diminta apa? Bukan karena ijazahnya, tapi portofolionya. Kamu pernah buat aplikasi apa? Kamu pernah menganalisis apa, kamu pernah buat project. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah mengumumkan kami tidak memandang ijazah. Artinya apa? Nggak sekolah pun nggak apa-apa, bukan cuma nggak negeri nggak apa-apa, tapi nggak sekolah pun nggak apa-apa, bukan cuma nggak kuliah, tapi nggak sekolah pun nggak apa-apa. Dan terbukti misalkan ada hacker yang lulusan SMP waktu itu ya, masih anak-anak SMK, sampai sempat dipekerjakan di NASA kalau nggak salah ya, karena orang Indonesia yang berhasil menghack masuk ke dalam sistem NASA ya. Artinya itu kan portofolio ya, nggak ditanya lagi kamu nanti kuliahnya mau di mana, nanti kalau lulus kuliah kerja di sini, itu langsung dipakai ya. Kenapa kamu bisa melakukan bug bounty, bisa mencari kelemahan sistem dalam sebuah aplikasi atau website. Kenapa kamu bisa? Kenapa kamu punya skill itu? Itu langsung di interview dan direkrut. Ya. Gimana caranya kamu menemukan supaya kami bisa menutupi bolong-bolong sistem kami. Nah, dan bahkan dipekerjakan supaya coba periksain dan itu juga bisa berfungsi sebagai istilahnya apa ya? Striker ya, istilah sepak bola. Buat nyerang perusahaan lain kan bisa ketahuan kelemahannya ketika kita punya IT yang secara ini mengetahui sisi kelemahan. Dari yang mengetahui kelemahan kemudian diajak bergabung dan ini jadi tren ya di perusahaan multinasional tuh kalau kita melaporkan celah keamanan misalkan dari perusahaan multinasional seperti Google misalkan ya Google, YouTube dan kawan-kawannya, Meta, Facebook, Instagram dan kawan-kawan. Kalau kita melaporkan email ya, nggak perlu ngancam kayak hacker-hacker ya yang secara umum ya. Kami menguasai password Anda kalau mau ditebus sekian data kayak yang kemarin kasus Bank Syariah Indonesia gitu ya. Kalau di perusahaan multinasional internasional yang besar-besar itu cukup ngelaporin aja itu biasanya langsung dikasih hadiah kompensasi ya tanda terima kasih dan etika bahwa orang yang sudah memberitahu kelemahan itu harus diberi kompensasi
Bahkan kalau perlu direkrut buat betulin tuh bolongnya, dikasih tahu nih ada lubang nih di sistem perbankan kamu, ini ada lubang nih aplikasi penghubung chatting dan medsos kamu nih ada yang bisa ditembus nih, bisa diacak-acak nih. Kalau kita laporin itu kita akan dikasih hadiah, bahkan dikasih job, dikasih kerjaan. Nah itu teman-teman hacker putih ya yang senang nyari-nyari itu lebih senang ke sana, nyari-nyari, ngetes, nanti dia akan jadi hero, jadi pahlawan yang saya kasih tahu nih. Nah, dan memang secara etika kalau nggak dikasih hadiah penghargaan ya dikasih pekerjaan, ya nggak mungkin langsung diiniin karena apa, nanti takut dijahatin orang juga. Jadi dan hadiahnya juga ya daripada minta tebusan dikasih hadiah biasa juga udah gede. Itu contoh ya, contoh di dunia IT-nya. Nah, jadi karena perusahaan multinasional itu sudah membuka mata dan pikiran masyarakat bahwa yang penting adalah karya, yang penting adalah portofolio. Nah, sekarang yang muncul atau setelah dari apa yang dilakukan multinasional corporate itu dengan teknik rekrutmen seperti itu muncul pengimbangan atau muncul perkembangan baru yang memang sudah diinisiasi oleh apa itu Kementerian Tenaga Kerja, Kemnaker dengan Kemdikbud. Ya, di Indonesia ini ada namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional, ya, yang mengukur atau menyetarakan. Kalau di dunia birokrat itu ada namanya impasing, ya, penyetaraan golongan dan honor. Tapi diukur dengan keahliannya. Misalkan contoh gini ya, di KKNI ini secara umum ya, yang cara mengukur SDM yang bisa mudah untuk dimengerti. Misalkan gini, ada sarjana komputer, Sarjana komputer itu sudah belajar atau kuliah selama 4 tahun, secara umum seperti itu. Dia berarti bisa ngerti komputer secara umum, ada teorinya. Nah, karena kuliahnya 4 tahun, ya kurang lebih ya, kalau ada lulusan SMK, atau katakanlah orang nggak sekolah, tapi dia kerja di tukang servis komputer atau perusahaan servis, selama 5 tahun, artinya melampaui 4 tahun, kurang lebih seperti ini ya istilahnya. Selama 5 tahun berarti dia bisa disetarakan keahliannya dalam bidang spesifik hardware, misalkan karena dia ngoprek servis komputer. Keahliannya di bidang hardware itu bisa disetarakan atau bahkan mungkin bisa sejajar atau mungkin melampaui untuk kasus tertentu dari sarjana komputer. Nah, kalau ada orang bekerja ada sarjana pertanian IPB misalkan ya, spesifik sarjana pertanian IPB, bidang hama penyakit tanaman. Nah, ada petani yang sudah bertani selama 5 tahun. Contoh ini ya, selama 5 tahun. Dia sudah panen berarti minimalnya 5 kali. Sudah menghadapi masa panen, atau kalau panennya setahun 2 kali berarti 10 kali panen dia ngurus. Nah, sudah berhadapan dengan hama penyakit tanaman, gagal panen, ganti musim, kekeringan, masalah irigasi, mereka sudah menangani itu dan ada hasilnya. Maka bisa disetarakan. Dianggap ini sama kualifikasinya. Gitu ya cara ngukurnya di KKNI secara umum seperti itu. Saya lupa detail bagan-bagannya. Nanti mungkin bisa di-sharing atau di-googling ya, dicari bagan KKNI Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Itu disetarakan. Setara S2 misalkan. Oh, dia sudah S1 ekonomi, S2 manajemen. Oh, ini ada orang pernah ngurus perusahaan atau sudah bekerja di perusahaan sampai jadi manajer perusahaan dengan masa kerja 7 tahun. Nah, disetarakan akhirnya. Kalau ada orang mau ngerekrut, ada industri baru, diterima lowongan, kurang lebih gitu ya. Misalkan di BUMN, saya butuh direktur nih. Nah, ngambil dari S2 kampus ternama atau orang yang pernah 7 tahun bekerja di industri yang dibutuhkan. Itu gambarannya, dan negara pun nanti akan mengakui itu. Ya, di teman-teman homeschooling biasanya ini salah satu modal atau argumen, biarin gua nggak kuliah tapi gua kerja di sini 5 tahun di bidang ini. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Biarpun saya tidak menempuh jalur perkuliahan, biarpun saya tidak sekolah, tapi di bidang yang saya kuasai itu saya bisa unggul. Di bidang yang lain oke, saya lemah. Jadi ada kelemahan, ada keunggulan. Nah, kelemahannya nanti diimbangi dengan namanya
multi keahlian. Saya lupa ada istilahnya itu. Jadi ada keahlian utama, ada keahlian sampingan atau keahlian tambahan. Ini tren juga yang muncul. Jadi tren yang baru muncul juga nih, keahlian kita nggak boleh satu. Ya, ada keahlian utama, ada keahlian pendamping atau sampingan. Kenapa? Nanti ada switching. Ada switching karir, ataupun selain switching itu ada problem solving dari setiap tugas-tugas yang ada di dunia kerja. Ya, kalau kita punya keahlian lebih, itu biasanya akan mudah menerima proyek atau mudah naik peringkat, naik pangkat. Ya, dari keahlian utama yang memang basic kita. Ya, basicnya misalkan basicnya pemasaran, tambahannya pemasaran di bidang digital. Tambahannya ahli search engine optimization. Keahliannya ternyata selain ahli pemasaran, ahli ternyata webmaster juga gitu ya. Saya programmer tapi ternyata saya jago jualan misalkan. Nah, itu ada beberapa yang tren ini baru muncul ya kalau ini ya. Dan sudah difasilitasi di konsep kampus merdeka. Ya, di kampus merdeka itu selain ada pertukaran mahasiswa, mereka juga ada persilangan pembelajaran ya, dari disiplin ilmu A ke disiplin ilmu B. Jadi jangan menutup ini juga nih, kita yang baru belajar atau yang baru meniti karir, jangan pokoknya kalau saya mah kan seorang programmer, saya mah nggak mau belajar pemasaran. Saya mah sales, saya mah nggak mau belajar IT misalkan. Jangan seperti itu, karena itu yang sedang muncul trennya justru akan mendisrupsi orang-orang yang kurung batoken ya, yang tertutup paradigmanya, atau yang pakai kacamata kuda. Pokoknya saya lurus-lurus gini aja, nggak mau tengok-tengok bidang lain. Nah, itu juga mungkin nantinya akan tertinggal. Kalau sekarang sih mungkin belum tertinggal ya, tapi nantinya akan tertinggal. Nah, itu dari KKN ya untuk penyeimbangan. Kemudian ada tren baru yang muncul, multi keahlian atau mungkin juga multi profesi ya nantinya. Tapi ya paling enggak nanti keahlian itu ada cabangnya. Ada keahlian utama, ada keahlian sampingan. Ya, ada keahlian sampingan yang jadi nilai lebih, jadi added value bagi diri kita. Nah, proses belajarnya kita, khususnya teman-teman yang homeschooling juga nih, yang kuliah, yang sudah bekerja juga, yang jadi karyawan juga, itu tetap harus melakukan upskilling, ya, upgrading, meningkatkan kualitas diri tadi, nambah keahlian sampingannya. Kalau yang secara formal nambah keahlian utama itu biasanya dikuliahkan oleh kantornya, ya, disuruh lanjut studi di bidang yang sama supaya jadi ahli. Nah, apa bedanya ahli dengan terampil dalam kasus ini ya? Ada keahlian, ada keterampilan. Nambah keterampilan baru, skill, jadi kita sebut life skill, dengan keahlian. Keahlian itu bahasa lainnya apa ya? Knowledge secara umum disebutnya knowledge. Jadi kalau dia ahli di bidang sesuatu, itu biasanya dia mengetahui asal usulnya. Dia memang tidak tidak expert dalam praktek, tapi dia tahu asal usul, dia tahu teori, dia tahu sejarah, dia tahu penemunya, dia tahu integrasinya atau pola pengembangannya. Nah, ini yang biasanya jadi keunggulan orang-orang yang masuk ke dunia kampus atau kuliah. Nah, sekarang kan ini ada dua jalur ya. Jalur yang tidak formal, jalur yang lebih ke life skill, dengan jalur yang sifatnya keilmuan. Ya, jalur perkuliahan formal, keilmuan. Nah, yang keilmuan secara hasil, dia akan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan baru, dia akan menghasilkan teori-teori baru. Yang jalur yang satu lagi, dia akan ada orang yang expert, yang cepat mengerjakan sesuatu, yang efisien, yang menemukan langkah-langkah praktis, yang akan mengungguli yang lain dari sisi kecepatan. Tapi mungkin mereka akan sulit untuk melakukan inovasi atau menemukan sesuatu yang baru. Nah, jalur yang pertama akan sangat memungkinkan atau berpotensi melakukan inovasi karena dia nanti ada multidisiplin ilmu di sana. Dia juga menguasai teori-teori filsafat ilmunya, metodologinya, sehingga memungkinkan menemukan sesuatu yang baru, konsep-konsep baru. Nah, kita harus bisa mengembangkan ini. Nah, teman-teman yang di jalur formal, teman-teman yang sudah bekerja, misalkan sudah established di bidang kerja atau industri tertentu,
harus menambah keterampilan, rajin-rajin ikut kursus online, seminar atau webinar yang secara umum menambah wawasan dan menambah network juga. Kemudian untuk yang teman-teman yang belum masuk ke dunia formal, ya, ini harus rajin membaca dan mengikuti serial perkuliahan. Ya, serial perkuliahan itu maksudnya wawasan ya. Kalau misalnya gini, saya pernah dapat ada satu nasihat nih dari seorang programmer ya. Kalau kamu mau dapat project, kamu sering-sering ikut kumpul, sering-sering buat portofolio, sering-sering aktif di medsos atau di komunitas, kamu akan dapat project. Tapi kalau kamu mau menemukan bahasa program baru, kalau kamu mau menemukan temuan-temuan di bidang IT, kamu lanjut kuliah S2. Ya. Kalau kamu mau skill kamu tinggi, kamu banyak bikin project, banyak bantu orang, banyak update di forum, kamu bisa jadi orang yang expert ya di keahlian bukan keahlian, jadi tadi istilahnya keterampilannya, di keterampilan atau skill-skill tertentu. Tapi kalau kamu mau jadi seorang ilmuwan IT, katanya, kamu baca textbook berbahasa Inggris yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan atau saintis-saintis luar negeri, katanya begitu. Jadi posisinya adalah ada dua. Mau jadi tanda kutip di Menara Gading, jadi jenderal, atau jadi komandan tempur, atau jadi striker, jadi kapten, pelatih, penasehat, atau jadi striker, jadi pemain gelandang kalau di bola ya, gelandang atau striker. Nanti kita milih nih karir kita mau lebih ke arah mana, karena ada dua skema. Dan tapi nanti ada impasing tetap ya, ada penyetaraan tadi dari konsep KKNI, dari yang terampil bisa dianggap ahli ketika sudah sekian tahun, ahli spesifik. Yang dari ahli itu tinggal diuji. Ya, yang ahli itu nanti ada masa uji coba atau training. Yang terampil itu akan dikuliahkan. Ya, diujinya itu apa ya, semacam ya ujian penyetaraan. Jadi dia harus belajar menguasai teori-teori, nanti dites. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya di dunia kerja dan rekrutmennya tadi ya, di dunia kerja dan rekrutmen. Proses upskilling kita, upgrading kita sekarang menyesuaikan. Nah, teman-teman sekarang sudah belajar apa? Teman-teman ada di bidang apa? Itu yang harus diingat. Ya, bidang yang baru ditekuni, kita harus buat roadmap-nya. Nah, di sini kan di program magang ini dibantu dengan ada roadmap yang sudah ya semacam dibuatkan lah dari aplikasi MySkill atau belajar skill, itu kita bisa ikutin. Kalau kita nyelesain dua itu aja ya, misalkan digital marketing di MySkill-nya selesai, di belajar skill-nya selesai, kemudian nanti ada diskusi dan ada pengarahan dari mentor yang sudah pernah terjun di bidang tersebut. Itu nanti selesai dari sini, insya Allah penguasaannya bisa berimbang ya. Penguasaan maksudnya apa? Jadi ahli karena roadmap-nya selesai, anggap seperti perkuliahan ini ya, karena meskipun nggak sekualitas bootcamp, tapi kan kita ada dua ya, sumbernya ada dua, nanti bisa saling melengkapi. Kemudian ditambah dengan diskusi dan pengarahan, apalagi dengan materi-materi seperti yang sekarang ini ya, dengan adanya penyusunan mindset dalam dunia kerja, melihat atau menganalisis perkembangan pembelajaran. Kalau di S2 teknologi pendidikan itu ada bagaimana membuat inovasi-inovasi media pembelajaran supaya orang lebih cepat ngerti. Gimana orang bisa menguasai satu persoalan dengan menggunakan potensi yang ada. Nah, ini yang dirancang di sini kan salah satunya seperti itu. Kita tidak kuliah, kita tidak ada bootcamp khusus, tapi ada dua aplikasi yang sudah kita langgan, dan itu akan disesuaikan langsung dengan praktek atau dengan bidang yang dipilih. Jadi sudah ada tujuannya dan ada fokusnya. Hasilnya apa? Berbeda dengan yang belajar secara umum, itu tidak spesifik hasilnya apa dan tidak tersegmentasi dalam disiplin tertentu. Ya. Jadi kalau yang mau memperdalam ya nanti tinggal lanjut ke yang digital marketing nih, sekarang lanjut ke kuliah pemasaran atau perdalamin teori-teori sertifikasi yang terkait dengan pemasaran.
Yang di IT juga seperti itu, ya. Sekarang akan dapat sertifikat dari MySkill kalau beres, dari belajar.skill. Kemudian nanti akan dapat sertifikat magang dari Cyberweb. Nah, itu jadi modal administratif. Tapi secara knowledge, ya kalau betul-betul dipelajari dan diskusinya betul-betul, prakteknya betul-betul, itu knowledge kita ya, akan betul-betul setara dengan administrasinya tadi. Ya, sertifikatnya dapat. Nah, ini jadi dua modal. Ya, dua modal. Yang berikutnya terakhir, untuk secara teknis, bagaimana memanfaatkan apa istilahnya, teknologi yang ada sekarang ya, dan tren-tren ini saya pengen memperkenalkan satu aplikasi yang namanya LinkedIn, ya, aplikasi media sosial yang sangat bermanfaat untuk dunia kerja dan proses belajar, ya. Saya izin share screen dulu ya ini. Baik, ini aplikasi atau situs ya, linkedin.com. Nah, kalau situsnya itu aplikasinya LinkedIn, logonya I sama in, I dan N ini. Silakan yang punya smartphone atau iPhone atau apapun, bisa pakai aplikasi, bisa pakai browser juga. Tolong daftar ya, di sini daftar, di sini nanti diisi. Nah, di sini tuh aplikasinya bukan aplikasi main, bukan aplikasi pergaulan, tapi aplikasi terkait dengan dunia profesional. Nanti di sini akan diminta data sekolah di mana, kerja di mana. Nah, ketika mendaftar sekolah di mana dan kerja di mana, kamu ahlinya apa. Nah, ini contoh profil saya, contoh ya, nanti boleh di-add ya, berteman ya. Untuk teman-teman yang baru bikin atau buka. Nah, ini contoh sekolah di mana. Kalau yang nggak sekolah, yang homeschooling ya nanti mungkin akan saya buatkan juga ini yang HSKM ya, komunitas homeschooling, karena di sini saya juga belum sempat membuatkan ya, baru terpikir memanfaatkan komunitas homeschooling ini setelah banyak permintaan dari ayah bunda, adik-adik sekalian yang banyak nanyain ke saya ya. Jadi ini contoh. Kalau orang lihat profil, ya, di sini nggak pakai nama nickname, nggak pakai nama samaran, namanya formal, kalau perlu gelarnya ditampilkan. Ya. Alma maternya ditunjukkan, kerjanya ditunjukkan. Jadi orang kalau lihat di sini tuh lihat data asli. Ya. Punya sertifikat keahlian apa? Nah, ini sudah pernah belajar apa, ketahuan. Oh, si ini bidangnya ini. Oh, dia pernah ikut ini, pernah ikut ini. Ini contoh ya. Saya pernah ngisi seminar di Universitas Esa Unggul. Saya pernah ikut pelatihan online di kelas.work, ini bidangnya. Saya pernah ikut webinar, saya pernah sertifikasi Google Cloud di Digital Scholarship, dapat beasiswa dari Kominfo, kemudian ada pernah belajar ini, pernah ngisi seminar ini di kampus ini, dan seterusnya, ada tanggalnya, ada bidang-bidangnya. Nah, ini contoh ya. Bahasa dalam dunia pemasaran kita menyebutnya ini personal branding ya. Orang akan melihat profiling ya, melihat profil kamu seperti apa. Saya akan tunjukkan profil saya gitu ya. Kamu tuh seperti apa sih? CV online kamu apa? Nah, tinggal dilihat aja langsung di sini ya. Kamu pernah lulus dari mana, pernah bikin apa, tinggal lihat aja di sini. Makanya nanti di sini mungkin nanti sama mentor-mentornya ya, bisa sharing, diskusi, ngupdate apa aja, ngisi apa aja. Nah, teman-teman nanti contoh nih ya, maaf saya ambil satu contoh. Nanti teman-teman setelah bikin, tolong dicantumkan seperti ini. Ini contoh siswa magang yang kemarin saya arahkan. Jadi nanti teman-teman di sini setelah bikin, tolong dilengkapi data-datanya. Nanti tulis di sini. Nanti tulisannya di sini bekerja, tapi apa bukan bekerja? Aslinya di sini nanti teman-teman tolong ditulis sebagai student internship di PT Cyberweb Indonesia. Ya, nanti statusnya di sini bisa sampai 6 bulan ya. Bisa nanti, nah pengalaman bekerja dan magang ini nanti akan terekam juga di sini.
Kalau ngelihat talent atau ngelihat SDM, orang akan ngelihat dari sini. Dan di sini nanti kita berpotensi dihubungi, di chatting atau di inbox, di japri oleh para recruiter yang perusahaan-perusahaan yang sedang merekrut tenaga kerja. Contohnya adalah seperti yang ini kelihatan nggak ya? Ini saya klik aja deh, maaf ya nih karena ngelihat di sini ada orang nih contoh. Nah, nanti ada batch-nya ini nih. Nah, kalau kita lagi nyari kerja, kalau kita terbuka untuk ditawari kerja, kita tinggal pasang batch ini dan itu ada fiturnya. Kalau kita mau merekrut kerja, kita lagi nyari karyawan nih. Kita juga ada batch-nya juga di sini ya. Nah, di sini orangnya lagi nyari kerja, kami membuka diri atau saya membuka diri untuk bekerja, ditawari kerjaan. Ada lagi tawaran kerjasama, jadi ada batch-nya tergantung. Nanti orang kalau lagi ngelihat, lagi chatting, oh kamu lagi nyari kerja ya? Oh saya ada kerjaan nih. Nah, sama seperti ada yang batch-nya itu saya lagi mencari pekerja. Nanti Bapak lagi nyari karyawan bidang apa, nyari tim apa, kayak gitu ya. Itu contoh. Nah, nanti di sini. Dan ini memunculkan tren atau beriringan dengan tren, saya nyebutnya apa ya, tren penculikan. Tren penculikan SDM. Jadi dulu tuh ada udah agak lama sih, udah lumayan lama tren. Biasanya kalau orang kerja di perusahaan itu suka didatangin sama kompetitor, ya, suka didatangi oleh kompetitor. Misalkan gini, kamu ada kerja di Indosat, atau di Telkom, misalkan, posisi manajer. Nanti kalau ketemuan atau kenalan, oh kamu manajer Telkom ya, ini orang Indosat, nanti pindah kerja yuk ke tempat saya. Kalau kamu kelihatan skillnya unggul atau attitude-nya bagus, kamu akan ditawari. Itu penculikan ya. Di kompetitor, manajernya diculik, suruh pindah. Kamu gaji di sana berapa? Ya udah di sini dinaikin. Di kampus juga ada praktik-praktik yang kurang lebih sama ya. Ada profesor atau guru besar atau pengajar, pindah ke kampus saya yuk. Kalau misalkan ini orang favorit nih, followernya banyak, untuk mengundang mahasiswa, maka si dosen ini atau si tokoh ini diundang untuk pindah. Gajinya dilebihin dari tempat sebelumnya. Itu contoh ya, penculikan tenaga kerja atau penculikan SDM. Dan penculikan itu sekarang secara terang-terangan dan secara terbuka akan populerkan dan dikembangkan terus di medsos LinkedIn ini. Ya, orang akan melihat SDM. Nah, saya share lagi, maaf. Akan melihat SDM tuh dari profil yang ada di sini, aktivitas dia, kemudian pertemanan dia, sertifikat yang dia punya, pengalaman kerja dia di mana saja, dan ini kan saling mengkonfirmasi ya, benar nggak dia pernah kerja di sini, pernah sekolah di sini. Nah, nanti kan dia akan mention si fanpage-nya itu, bukan fanpage-nya, halaman company-nya. Nah, ini contoh company-nya dari PT Cyber. Nah, nanti teman-teman tolong ditulis statusnya student internship dari PT Cyber Web Indonesia. Nanti untuk sekolahnya mungkin akan saya buatkan ya HSKM, supaya bisa teman-teman yang dari HSKM juga menyebutkan asal sekolahnya, gitu ya, menyebutkan asal sekolah atau tempat belajarnya. Ini contoh. Nah, selain masalah open to work dan open job dan sejenisnya, kemudian ada penculikan SDM tadi, kita juga di sini bisa berkenalan dengan leluasa. Misalkan kalau kita tertarik bidang apa nih, kita searching aja dan kita bisa ketemu tokoh-tokohnya. Contoh ya, kalau orang mau kuliah S2, S3, kita bisa langsung mengajukan pertemanan dengan rektornya. Saya mau kuliah di contoh Telkom University, saya cari siapa namanya, cari profilnya, terus kita sering komen-komen di dia. Kita tahu nih perusahaan misalkan Indosat, kita searching namanya, kemudian ada manajernya nih, berteman Kalau dia lagi posting-posting, nanti kita like, kita komenin sampai berteman akrab, atau nanti setelah itu nanti ada info-info. Nah, kayak saya ini sering ngikutin Pak Indrawan Nugroho karena sering dengerin podcastnya. Kemudian ada Pak Ono sama Pak Romi yang di bidang IT. Nah, kalau Pak Indrawan yang bidang inovasi, ini contoh. Nah, kalau dia ada seminar, ada pelatihan, ada apa, saya ikuti karena Pak bidang beliau ini
saya sudah ikuti dari saya kuliah S1 awal, karena dulu sangat terkenal sekali ya penemuan beliau, dan jadi kalau nggak salah sampai masuk penjara ya gara-gara penemuannya bentrok dengan BUMN ya, kepentingan BUMN. Sekarang sudah jadi wakil rektor di ITTS. Nah, saya ikutin, berteman, dapat info-info, kalau dia ada kursus, dia ada seminar, dia kasih tahu. Nah, tokoh-tokoh atau di dunia ini kan, karena saya dunia akademisi lebih banyak ya, tokoh atau manajer-manajer perusahaan sama. Kemarin saya tertarik untuk mengajar di salah satu kampus. Nah, rektornya coba saya add supaya berteman. Nanti sharing-sharing kan, nanti dia juga tahu, oh saya bidangnya ini. Kalau dia lagi butuh kan dia ingat sama temennya, sering komen-komen. Kalau di perusahaan juga rekrutmen, misalkan PT Gojek, Tokopedia, manajernya kita add, kita berteman, kita komen-komen, kita tahu kalau dia lagi butuh talent, kita akan dapat info, dapat notif. Kalau dia lagi cari sesuatu, kita bisa komen duluan, bisa inbox duluan. Nah, itu contoh ya. Jadi era yang sangat, ya kalau kita nggak manfaatin ini, itu seperti yang tadi, ojek pangkalan dan ojek online. Nyari kerja di mana sih? Udah dapat info loker belum? Nah, itu udah nggak zaman lagi kalau sekarang kita bermedia sosial di dunia profesional. Nggak ada lagi, ada lowongan kerja nggak? Nanti kerja di mana? Itu perusahaan apa sih? Nah, kalau di sini ketahuan perusahaan apa yang mau kita ikutin, kita follow, manajer-manajer yang mau kita jadikan teman, dan lain sebagainya. Atau ilmuwan-ilmuwan. Nah, contoh ini kayak ini contoh nih, ini ilmuwan nih. Nulis buku untuk bidang IT tertentu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kursusnya juga, ada pembelajarannya juga. Contoh ini kemarin saya ditawari lowongan kerja, ya, masuk ke email, ada lowongan kerja. Nah, di sini juga bursa kerjanya juga, ya kalau mau rapi, bursa kerja secara khusus ada, atau kita mencari kerja juga ada, atau follow di grup-grup lowongan kerja di sini. Ya. Bahkan ya banyaklah fasilitas yang terkait dengan hal itu. Saya juga contoh nih ya, contoh ada lowongan kerja yang dari sini, ini nih, saya di inbox nih berapa kali, di email saya. Oh, ini ada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kamu. Nah, saya nulis keahlian saya tenaga pengajar, saya lulusan S3 bidang ini, saya ahli di bidang ini, kan itu profil saya. Nah, dibaca oleh si LinkedIn ini, ada orang lagi buka lowongan kerja lewat fasilitas ini. Nah, saya dapat notif, mau nggak ngelamar nih, adjang profesor di Nusa Putra. Ini ada ke email saya juga masuk ya, di notif juga. Nah, itu tinggal ayo masukin lamaran, udah sekian nih yang masuk, lowongannya sekian. Nah, tuh, ini ada pengajar baru lagi nih, jarak jauh, University Quality, baru 1 pelamar, ayo, maaf, ini sudah karyawannya di universitasnya segini, melamar, tinggal diklik di sini, profil kita juga sudah ada CV kita, nanti ada CV juga di sini. Kalau saya belum sampai bikin, nah nanti mungkin sama mentor ya, mentor mungkin sudah pernah buat CV di sini. Kemudian pekerjaan mana tadi yang, ini juga nih, ditawari untuk pengajar tamu. Nah, kadang-kadang disebutkan juga gajinya langsung di sini, honornya berapa. Gitu ya. Mana yang profesor tadi ya? Nah, intinya di sini sangat banyak sekali hal-hal yang bisa. Bentar, coba saya buka email saya dulu sebentar. Keahlian Anda nih, contoh di emailnya saya ini ada, keahlian Anda sangat cocok dengan pekerjaan ini, dan sudah ada 2 alumni alma mater sekolah sama dengan Anda sudah ada kerja di sana. Dan ini saya kan alumni UI, saya alumni UI. Sebentar. Nah, dikasih tahu teman satu alma mater kamu ada juga loh yang kerja di sana gitu. Oh iya, berarti enak dong gitu. Itu sebagai contoh ya, ada kenalan. Atau kita tahu, oh ternyata
pimpinannya itu satu kampus sama kita dulu. Nah, oh satu organisasi, oh satu. Nah, ketahuannya kan dari sini. Ya, kalau kita ngelamar kerja seperti biasa, ya kita nggak akan tahu. Ya, nggak ada knowledge tambahan. Ini contoh ya. Adjang profesor di Nusa Putra. Ini saya ditawarin dan sekarang ini udah 2 bulan penawarannya, sudah 128 pelamar. Nah, saya mau ngelamar atau enggak tinggal klik ini. Ini tawaran gajinya 20 juta per bulan berarti ya nih ya. Ini contoh. Nih, 2 alumni sekolah bekerja di sini, alumni universitas yang saya kuliah di sana gitu ya. Keahliannya apa aja tuh? Pengajar universitas, kemudian analisis. Nah, ini keahlian yang sesuainya apa? Contoh. Profilnya, nah ini gaji pokoknya, dan lain sebagainya. Jadi itu, mungkin ini sekalian ditugaskan untuk teman-teman, tolong yang belum punya atau yang sudah punya di profilnya nanti dirapikan, dibimbing atau didiskusikan dengan mentornya. Kemudian jangan lupa tulis sebagai student internship mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan di PT Cyber Indonesia. Ya, untuk yang HSKM homeschooling nanti saya coba buatkan supaya bisa mention saya sekolah di mana. Karena kalau enggak nanti enggak aktif, enggak nyala itunya apa, atau profilnya jadi kurang bagus ya. Mungkin itu saja Teh Nadia, kalau ada yang ingin diskusi atau tanya jawab dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang mau tanya, silakan untuk membuka mic-nya ya. Atau bisa di kolom chat. Tadi ada yang nanya Pak, katanya, kata Bayanaka yang belum kerja gimana Pak? Saya masih SMP soalnya. Oke, baik, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Yang belum kerja bagaimana? Nah, ini adalah proses awal ya, apalagi kalau misalkan sekarang posisinya masih SMP. Jadi kalau tadi bahasnya roadmap, kita lagi merancang nih meniti karir. Saya startnya dari mana? Itu kita rancang mau finishnya di mana. Nah, ini punya keuntungan sendiri karena kita sudah merencanakan dari awal mau punya garis finish di mana. Beda dengan orang yang udah terlanjur terjun, kadang-kadang masuk dunia kerja yang penting ada, udah deh yang penting kerja, oh ada lamaran di sini, udah masukin aja deh. Kita nggak mempersiapkan diri dan mungkin nggak sesuai dengan yang kita mau atau yang kita rencanakan. Nah, kesempatannya sekarang bisa dicoba. Kalau saran saya sih sekarang siapkan mungkin sekitar 2 atau 3 rencana ya, plan A, plan B, plan C, rencana. Misalkan oh saya pengen bidang website, saya mau belajar website apa dulu ya, tanya sama mentor ada tren apa aja. Saya misalkan kalau saya selalu nyarankan, oh website mulai dari WordPress aja, projectnya banyak, kemudian banyak yang bisa dibuat, nanti setelah itu belajar yang basic-basic atau yang tren. Itu contoh, oh satu website, terus oh saya mau belajar apa lagi ya, nanti karena kita belum pernah masuk, ya kita masuk dulu, cobain lihat materinya, belajar dari MySkill dan belajar skill yang sudah ada tuh, yang sudah dikasih, difasilitasi. Enak nggak nih pelajarannya, kebayang nggak? Kalau nggak kebayang nggak apa-apa, dilanjutin dulu kalau kurang nyaman sambil coba belajar yang lain. Artinya jangan berhenti belajar karena nanti kita nggak punya side skill yang tadi saya bilang, ada skill utama, ada skill tambahan. Nah, nggak apa-apa dilanjutin dulu, tapi nanti cari mana yang lebih apa, kalau kata anak sekarang PW ya, lebih enak, lebih nyaman. Yang gua banget yang mana nih? Cari sampai yang dapat, wah ini dapat nih, kayaknya cocok nih, senang nih. Tapi yang lain jangan ditinggalin, tetap cuma ritmenya aja yang ini lebih baik diperbanyak, yang kita suka, yang kita minat, yang lainnya itu sebagai tambahan wawasan sambil lihat-lihat peluang. Paling speednya ya, yang ini dipelajari misalkan 2 jam sehari, yang tadi cukup setengah jam, yang nggak terlalu diminatin, tapi tetap tuntaskan beberapa roadmap. Nah, kemudian sudah mulai dirancang. Nah, lirik-lirik lagi kalau yang baru sangat awal sekali, ya coba magang di tempat. Nanti setelah dari sini coba magang lagi. Karena itu jadi tren. Kalau orang yang kerja kan dilihat kamu sudah pengalaman kerja di mana saja. Orang yang belum bekerja itu dilihatnya dari pengalaman magang. Misalkan contoh dilihat anak SMK,
dilihat sudah pernah magang sekali atau 2 kali, yang tadi saya contohkan tuh ada yang sudah magang di tempat saya di tempat lain. Nah, saya bilang lanjut aja ke PT Cyber secara administrasi, tulis sebagai magang, maka akan tercantum kita punya bekal istilahnya apa ya, syarat administrasi sudah memenuhi, tinggal syarat knowledge-nya. Nah, knowledge-nya bisa dikejar sendiri supaya nggak malu-maluin dan nggak berbohong gitu ya. Nanti oh kamu pernah magang di dunia IT, ternyata nggak bisa nginstal web misalkan. Oh kamu pernah, nah kayak gitu-gitunya. Jadi kita rencanain dan jangan tergesa-gesa ya, karena tadi belajar itu ketuntasan ya. Kalau belajar di perkuliahan 4 tahun, ya 4 tahun dijalanin. Nanti di ujungnya kita bisa jadi talent yang profesional, yang unggul. Ya. Jadi jangan mau instan. Saya belajar 1 bulan 2 bulan, masa sih nggak langsung kerja? Nah itu jangan kayak gitu. Ya. Jadi tetap cari apa yang baru, cari knowledge, tambah skill, cari knowledge, tambah skill, perluas network. Ya, perluas network, coba kenalan, coba jadi followers beberapa manajer atau beberapa tokoh, guru, dosen. Kita follow, kita komenin, kita ikutin isu-isunya yang sesuai minat kita. Ada isu tentang inovasi, isu tentang pengembangan program, isu tentang lingkungan, isu tentang krisis ekonomi, isu tentang dunia kerja. Nah, kita follow, kita ikutin. Nanti di situ pikiran kita akan semakin terbuka, cakrawala kita bisa lebih menentukan ya mana yang cocoknya. Nah, sekarang manfaatin program magangnya ini, selesaiin 1 roadmap, kemudian sisanya nanti kalau sudah 2 bulan 3 bulan belajar kan mungkin nanti sudah tidak dibimbing intensif lagi di sini, tinggal project-project. Nah, my skill dan belajar skillnya itu kan masih ada. My skillnya 6 bulan, belajar skillnya setahun. Itu silakan dijajal-jajal roadmap belajar yang lainnya gitu. Jadi dan sambil terus manfaatin ini saya lupa sebentar. Atau nanti sama mentor ya ditunjukkan. Kalau kita sudah selesai belajar, kita upload di LinkedIn sertifikat belajar kita. Dan itu harus terus ya. Kalaupun sudah nggak ini, kalau belajar saya aja sudah lulus, sudah kuliah S1, S2, S3 ya, saya tetap ada beasiswa belajar IT di Kominfo, saya ikut kejar. Ada belajar apa, saya mau kursus tentang audit, saya cari, saya belajar, saya kejar, sertifikat saya upload. Sehingga nanti akan lebih banyak tawaran-tawaran pekerjaan dan knowledge kita makin banyak, kita punya minimalnya 2 skill lah nanti. Kalau knowledge itu apa aja sih yang selama itu ilmu ya bagus kita pelajari gitu ya. Itu aja mungkin jawabannya untuk yang bertanya tadi. Jadi perjalanannya masih panjang. Nah, kalau kata Imam Syafi'i, belajar itu waktunya panjang, modalnya banyak. Jadi harus berjuang dan jangan mudah menyerah, jangan lelah. Niatin ini menambah kapasitas diri kita. Nanti insya Allah pekerjaan itu nggak ada yang, misalnya nggak ada sulit nyari kerja tuh, nggak ada. Itu mitos saja tuh. Cuma karena nggak bergaul, cuma karena nggak punya, misalnya apa ya, kalau diem aja di rumah iya mungkin, tapi kalau kita bergaul ya, berteman dengan manajer-manajer, dengan guru, dengan dosen, dengan tokoh, kita biasa bersosial media, berdiskusi, berkomen, bertanya, itu kayaknya nggak ada tuh istilah sulit dapat kerja, itu nggak ada istilah itu. Apalagi kalau bergaul juga dengan pebisnis ya, pasti ada proyek-proyek, dan kalau nggak kita kerja ya kita bikin lapangan pekerjaan gitu nantinya. Itu aja mungkin, terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Nadia. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bayanaka yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum sesi ini ditutup? Yang lainnya ya, ada pertanyaan lagi gak nih sebelum ditutup sesi diskusinya? Dari mungkin Fadil, Denisha, kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusi mungkin. Belum, oke. Lanjut terus kalau belum. Baik, kita tutup Kalau aja sesi. cukup, ya cukup aja dulu. Nanti mungkin tanyanya ke mentor aja di grup ya. Oke. Iya. Sebelum acara ini berakhir, on cam dulu ya teman-teman, kita foto bersama dulu.
Yang Satu, lain kan kameranya nggak ada ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Fadil jangan hilang lagi Fadil, ya berdua aja kita. Oke, ulang sekali lagi, Pak, sekali lagi. oke sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Terima Oke, kasih yang sudah DM. makasih semuanya. Yang kita akhiri, terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Pamit ya. Ya, semua pamit. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.